Algoritma henti jantung AHA 2020 untuk orang dewasa. Algoritma ini menunjukkan langkah-langkah yang harus diambil selama henti jantung, mulai dari memulai CPR hingga memberikan obat-obatan dan merawat penyebab yang mendasari. Algoritma ini dirancang untuk membantu petugas kesehatan untuk memberikan perawatan yang cepat dan efektif bagi pasien yang mengalami penangkapan jantung. Berikut adalah langkah-langkah yang terlibat dalam algoritma henti jantung AHA 2020 untuk orang dewasa. Mulailah CPR. Mulai CPR segera setelah Anda menyadari bahwa seseorang mengalami henti jantung. Hubungi 118 atau nomor darurat setempat untuk mendapatkan bantuan segera. Pasang monitor. Pasang monitor EKG untuk memeriksa irama jantung pasien. Berikan kejutan. Jika pasien mengalami fibrilasi ventrikel atau takikardia ventrikel, berikan kejutan dengan defibrilator. Berikan epinefrin. Berikan epinefrin setiap 3-5 menit jika pasien mengalami asistol atau aktivitas listrik tanpa denyut nadi. Terus lakukan CPR. Terus lakukan CPR sampai layanan darurat tiba dan pasien stabil. Pertimbangkan penyebab yang mendasari. Setelah pasien stabil, pertimbangkan penyebab yang mendasari henti jantung dan rawatlah. Algoritma ini dirancang untuk membantu petugas kesehatan memberikan perawatan yang cepat dan efektif bagi pasien yang mengalami henti jantung. Dengan mengikuti langkah-langkah dalam algoritma ini, petugas kesehatan dapat meningkatkan peluang pasien untuk bertahan hidup. Algoritma henti jantung AHA 2020. Langkah 1, mulai CPR. Berikan oksigen. Pasang monitor defibrilator. Langkah 2, ritme shockable, VLVT. Jika ya, berikan kejutan. Jika tidak, lanjutkan ke langkah 3. Langkah 3, asistol, PA. Berikan epinefrin sesegera mungkin. Langkah 4, CPR 2 menit. Akses intravena, epinefrin setiap 3-5 menit. Pertimbangkan jalan napas lanjut. Kapnografi. Langkah 5, ritme shockable, VL atau VT. Jika ya, berikan kejutan. Jika tidak, lanjutkan ke langkah 6. Langkah 6, CPR 2 menit. Epinefrin setiap 3-5 menit. Pertimbangkan jalan napas lanjut. Kapnografi. Langkah 7, ritme shockable, VL atau VT. Jika ya, berikan kejutan. Jika tidak, lanjutkan ke langkah 8. Langkah 8, CPR 2 menit. Amiodaron atau lidocaine. Perlakukan penyebab yang dapat diidentifikasi. Langkah 9, ritme shockable, VL atau VT. Jika ya, berikan kejutan. Jika tidak, lanjutkan ke langkah 10. Langkah 10, CPR 2 menit. Perlakukan penyebab yang dapat diidentifikasi. Langkah 11, ritme shockable, VL atau VT. Jika ya, berikan kejutan. Jika tidak, lanjutkan ke langkah 12. Langkah 12, tidak ada tanda-tanda kembali ke sirkulasi spontan, ROSC, atau 10-11 siklus CPR. Pertimbangkan hentikan resusitasi. Pertimbangkan perawatan pasca henti jantung. Contoh, misalnya, seorang pasien mengalami henti jantung dan Anda menemukan bahwa dia tidak memiliki denyut nadi. Anda akan memulai CPR dengan memberikan oksigen dan memasang monitor defibrilator. Jika monitor menunjukkan ritme shockable yaitu VL atau VT, Anda akan memberikan kejutan. Jika tidak, Anda akan memberikan epinefrin dan melanjutkan CPR. Catatan, algoritma ini adalah panduan umum untuk penangkapan jantung. Ada beberapa variasi dalam praktik, dan keputusan akhir selalu harus dibuat oleh penyedia layanan kesehatan yang berkualifikasi.